Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anandaku sekalian, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu pelaksanaan pembelajaran fikih. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sama-sama kita harap pada sahabatnya, terutama dari akhir amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini perlu kami sampaikan. Yang pertama, marilah kita buka pembelajaran ini dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Ustaz memohon kepada anak sekalian senantiasalah menjaga kesehatan, kemudian jaga diri, jaga semua yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita agar kita tetap belajar dengan sebaik-baiknya. Adapun tema kita ataupun judul pembelajaran kita di pagi hari ini pada pertemuan yang ke-9 ini yaitu tentang khilafah. Barangkali khilafah ini sering kita dengar, tapi kita tidak tahu apa maknanya. Khilafah menurut bahasa yaitu pemerintahan atau kepemimpinan. Sedangkan khilafah menurut istilah yaitu struktur pemerintahannya atau pelaksanaannya diatur sesuai dengan syariat Islam. Jadi oleh karena itu khilafah itu memberikan suatu keadilan kepada seluruh umat Islam karena dia berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam sebaiknya tatanan atau pelaksanaan pemerintahan kita sesuai dengan syariat Islam. Namun karena pada saat ini bangsa kita belum melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, maka tentunya kita pun tidak frontal untuk menghilangkan yang namanya Pancasila. Kita harus tetap sesuai dengan Pancasila dalam rangka pelaksanaan pemerintahan kita. Seandainya nanti sudah berlaku khilafah ini, maka negara itu diatur sesuai dengan syariat Islam. Karena pada zaman dahulu sudah pernah terjadi dan bahkan di seluruh dunia umat Islam bersatu di bawah khilafah yang berpusat di Turki. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melihat dan menonton video berikut ini. Khilafah atau khilafah merupakan masdar dari fi'il madhi kholafa, berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Khilafah adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan tempatnya. Ja'a ba'dahu fasoro makanah. Dalam kitab Mu'jam Maqayis Al-Lughah bab 2 halaman 210 dinyatakan khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam At-Tabari, makna bahasa inilah yang menjadikan alasan mengapa As-Sultan Al-A'zam, penguasa besar umat Islam, disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya lalu menggantikan posisinya. Dalam pengertian syariat, khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi SAW dalam kepemimpinan negara Islam, Ad-Daulah Al-Islamiyah. Inilah pengertian dalam masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah khilafah digunakan untuk menyebut negara Islam itu sendiri. Pemahaman ini telah menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih siasah setelah mereka berbicara tentang khilafah
atau imamah. Para ulama salaf telah membahas konsep negara Islam atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah khilafah atau imamah atau istilah Darul Islam. Al-Khalidi tahun 1980, Ali Belhaj tahun 1991, dan Al-Baghdadi tahun 1995 telah menghimpun berbagai definisi khilafah yang telah dirumuskan oleh para ulama, di antaranya: pertama, Al-Kamal Ibnu Al-Humam, khilafah adalah otoritas pengaturan umum atas kaum muslimin. Kedua, Al-Qalqashandi, khilafah adalah kekuasaan umum atau wilayah ammah atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya. Ketiga, At-Taftazani, khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi SAW dalam penegakan agama, pemeliharaan hak-hak umat yang wajib ditaati oleh seluruh umat. Keempat, Imam Al-Mawardi, imamah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Kelima, Dr. Hasan Ibrahim Hasan, khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan-urusan agama dan dunia sebagai pengganti dari Nabi SAW. Keenam, Ibnu Khaldun, khilafah adalah pengembangan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariat dalam berbagai kemaslahatan mereka, baik ukhrawi maupun duniawi, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawi. Ketujuh, Aduddin Ijil, khilafah adalah kepemimpinan umum, riyasah ammah, dalam urusan-urusan dunia dan agama, dan lebih utama disebut sebagai pengganti Rasulullah dalam penegakan agama. Kedelapan, Imam Al-Juwaini, imamah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh, riyasah tammah, sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam berbagai kepentingan agama dan dunia. Inilah definisi khilafah menurut ulama salaf. Berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh para ulama salaf dapat dibagi menjadi 3 kategori definisi, yaitu: pertama, definisi yang lebih menekankan pada penampakan agama. Kedua, definisi yang lebih menekankan pada penampakan politik. Ketiga, definisi yang berusaha menggabungkan penampakan agama dan penampakan politik. Semua definisi di atas sebenarnya lebih mendeskripsikan realitas empirik khilafah. Misalnya, adanya dikotomi wilayah urusan dunia dan urusan agama, daripada sebuah definisi yang bersifat syar'i yang diturunkan dari nas-nas syariat. Nas-nas syariat, khususnya hadis-hadis Nabi SAW, telah menggunakan istilah khalifah dan imam yang masih satu akar kata dengan kata khilafah atau imamah. Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya telah mengumpulkan hadis-hadis tentang khilafah dalam kitab Al-Ahkam. Imam Muslim dalam Sahihnya telah mengumpulkannya dalam kitab Al-Imarah. Dengan demikian, istilah khilafah merupakan istilah syar'i yang definisinya harus digali dari nas. Dengan menelaah nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut, akan kita jumpai bahwa definisi khilafah dapat dicari rujukannya pada 2 kelompok nas, yaitu kelompok pertama, nas-nas yang menerangkan hakikat khilafah sebagai sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, misalnya hadis berikut: imam yang memimpin atas manusia adalah bagaikan seorang penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya atau rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa khilafah adalah sebuah kepemimpinan. Adapun yang menunjukkan bahwa khilafah bersifat umum untuk seluruh kaum muslim di dunia, misalnya adalah hadis berikut: jika dibaiat 2 orang khalifah, bunuhlah yang terakhir
dari keduanya. Ini berarti seluruh kaum muslimin di dunia hanya boleh dipimpin seorang khalifah saja, tak boleh lebih. Ini telah disepakati oleh 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad rahimahumullah. Kelompok kedua, nas-nas yang menjelaskan tugas-tugas khalifah yang secara lebih rinci terdiri dari 2 tugas berikut. Pertama, tugas khalifah menerapkan seluruh hukum syariah Islam atas seluruh rakyat. Hal ini tampak dalam berbagai nas yang menjelaskan tugas khalifah untuk mengatur muamalat dan urusan harta benda antara individu muslim, mengumpulkan dan membagikan zakat, menegakkan hudud, menjaga akhlak, dan seterusnya. Kedua, tugas khalifah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jihad fisabilillah. Hal ini tampak dalam banyak nas yang menjelaskan tugas khalifah untuk mempersiapkan pasukan perang untuk berjihad, menjaga perbatasan negara, memantapkan hubungan dengan berbagai negara menurut asas yang dituntut oleh politik luar negeri, misalnya mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, perjanjian gencatan senjata, perjanjian bertetangga baik, dan semisalnya. Berdasarkan 2 kelompok nas inilah dapat dirumuskan definisi khilafah secara lebih mendalam dan lebih tepat. Intinya, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Definisi inilah yang telah dirumuskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab-kitabnya, Kitab Al-Khilafah halaman 1, Muqaddimah Ad-Dustur bab khilafah halaman 128, dan Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz 2 halaman 9. Menurut beliau juga, istilah khilafah dan imamah dalam hadis-hadis sahih maknanya sama saja menurut pengertian syariat. Definisi inilah yang selayaknya diambil dan diperjuangkan agar terrealisasi di muka bumi. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat bagi kita tentang bagaimana sebenarnya khilafah ataupun pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.